Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang pedoman kafiyah takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Fatwa ini dikeluarkan untuk mencegah persebaran COVID-19. Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kafiyah takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi corona. Dalam fatwa dijelaskan, jika umat Islam berada di kawasan COVID-19 yang terkendali pada saat 1 Syawal nanti, dapat tetap sholat Id berjamaah di tanah lapang, masjid, atau tempat lain. Namun bagi umat muslim yang berada di kawasan COVID-19 yang belum terkendali atau zona merah, sholat Idul Fitri dilaksanakan di rumah dengan berjemaah ataupun sendiri. Secara keseluruhan, baik pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah ataupun di masjid, umat Islam harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan. Di tengah pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri per 1 Juli 2020. Kebijaksanaan itu ditandatangani Presiden Jokowi pada Selasa pekan lalu. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan yang mencantumkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dalam peraturan tersebut, peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja mulai diberlakukan pada 1 Juli 2020. Peserta kelas 1 kenaikan iuran menjadi Rp150.000 dari yang sebelumnya Rp80.000. Untuk kelas 2, peserta BPJS Kesehatan harus membayar Rp100.000 dari sebelumnya Rp51.000. Sementara untuk kelas 3, pemerintah memberi subsidi Rp16.500 sehingga tetap membayar Rp25.500. Namun pada 2021 mendatang, subsidi untuk kelas 3 berkurang menjadi Rp7.000, sehingga iuran yang harus dibayar peserta sebesar Rp35.000. Menurut pemerintah, kenaikan iuran di tengah pandemi corona untuk menjaga keberlanjutan operasional BPJS Kesehatan. Kaitannya dengan pelayanan, karena bagaimanapun juga pelayanan akan baik kalau cash flow rumah sakitnya juga baik. Kalau kita telat bayar rumah sakit, mungkin ya tidak begitu mudah kita memperbaiki, walaupun komitmen rumah sakit kami yakin sangat tinggi dengan berbagai mekanisme sementara yang bisa kita tutup untuk pembayaran itu, misalnya dengan SCF dan lain-lain. Jadi ADM Perpres ini sekali lagi menekankan tujuan yang disampaikan tadi oleh Pak Asko yang untuk kebaikan bersama, kemudian membangun sistem universal health coverage yang semuanya bergotong royong, ya. Pemerintah tetap hadir. Yang kedua untuk perbaikan layanan, yang ketiga tadi sesuai dengan regulasi turut undang-undang proses penyesuaian yang rutin 2 tahun sekali. Sebelumnya Jokowi telah menaikkan tarif BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019 pada Oktober. Besaran kenaikan ditetapkan saat itu sebesar 100% untuk kelas 1 dan 2. Namun Mahkamah Agung membatalkan Perpres tersebut pada akhir Februari 2020. Dalam pertimbangannya, MA melihat ada ketidaksesuaian Perpres tentang jaminan kesehatan tersebut dengan beberapa undang-undang termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Tim Liputan iNews melaporkan.